再痛苦之躯，却以多欺少，也不怕别人。三变。 Dalam perjalanan menuju sekte bunga, Xiaoyan manfaatkan waktu luangnya untuk mencoba memproses api dingin tulang yang diberi oleh guru Yao Chen. Xiaoyan merasakan api dingin tulang telah bersama gurunya selama bertahun-tahun. Maka dari itu Xiaoyan tidak bisa memprediksi proses resistensinya akan benar-benar menghilang. Sesaat kemudian Qinlin memberitahu bahwa hampir sampai di sekte bunga. Kebetulan juga Xiaoyan telah menyelesaikan latihannya tepat waktu. Perjalanan mereka telah sampai di sekte bunga, namun mereka baru saja tiba di pinggiran sekte bunga. Setelah berada di kawasan sekte bunga, saatnya tugas bagi Nalan Yanran memandu perjalanan menuju sekte bunga. Ia melemparkan batu supaya membuka portal menuju sekte bunga. Setelah memasuki sekte bunga, mereka sangat terpesona melihat pemandangan yang sangat indah. Terlihat gunung di langit diselimuti dengan bunga-bunga. Sesaat kemudian mereka sampai di lokasi formasi kabut bunga pelindung sekte. Jika ada orang asing menerobos masuk, mereka akan tersesat di lautan bunga itu. Oleh karena itu, Nalan Yanran minta Xiaoyan dan Qinlin tetap mendekat dengannya supaya tidak tersesat dan tiba di waktu yang tepat. 真是别有洞天。 快要开始了，你们切记跟。 Berada di alun-alun sekte bunga, terlihat banyak murid berkumpul di tengah-tengah alun-alun menyaksikan kompetisi besar. Terlihat Wajin bersama kekasihnya telah hadir di tengah-tengah alun-alun. Sesaat kemudian datang Yunyun dengan aura yang cukup memikat banyak orang. Banyak murid nampaknya mendukung Yunyun. Kehadiran Yunyun yang didukung banyak murid membuat Wajin tampak emosi. Ditambah lagi ketua sekte sebelumnya telah menerima Yunyun dengan sangat tulus. Oleh karena itu Wajin berpikir bahwa Yunyun ingin mengincar posisi ketua sekte. Namun Yunyun tidak pernah berambisi menjadi ketua sekte. Situasi ini ia dipaksa Wajin memperebutkan posisi sebagai pemimpin. Dalam perdebatan mereka berdua, tetua agung memberikan nasihat pada Wajin bahwa Yunyun adalah orang yang dihargai oleh Nenek Hu. Atas hal itu seharusnya Wajin mengesampingkan perselisihan dan mengutamakan sekte. Namun Wajin masih tidak terima. Ia berprasangka buruk pada Yunyun bahwa Nenek Hu telah tertipu dengan sifat Yunyun. Yohu semakin memprovokasi, menurut dirinya tidak mungkin doki dari ketua sekte bunga sebelumnya diberikan kepada orang luar. Kemudian Wajin mengatakan kalau Yunyun memang tidak bermaksud apa-apa. Saat itu juga ia minta Yunyun untuk menyerahkan doki milik ketua sekte sebelumnya dengan ikhlas. Andai saja Yunyun tahu Nenek Hu adalah ketua sekte sebelumnya, pastinya Yunyun akan melaporkan hal itu ke sekte. Namun doki itu sudah disegel di dalam tubuhnya oleh Nenek Hu. Oleh karena itu Yunyun menantang Wajin kalau menginginkan doki itu ambil dari tubuhnya. Seketika Wajin bergerak dengan cepat menyerang Yunyun. Di waktu yang sama penguasa berat Xiaoyan memukul mundur Wajin. Dengan gerakan 3000 petir, Xiaoyan datang secepat kilat. Bahkan aura dokinya menyapu seluruh alun-alun. Bukan hanya itu saja, Xiaoyan juga mempermalukan Wajin dengan mengatakan sebagai pemimpin sementara namun mengandalkan jumlah untuk menekan lawan. Hal itu sebuah penghinaan sebagai pemimpin. Yunyun seketika terpesona dengan kehadiran Xiaoyan. Ia juga heran mengapa Xiaoyan bisa datang. Dulunya Xiaoyan sangat dekat dengan Yunyun. Saat ini Yunyun dalam kesulitan. Pastinya Xiaoyan tidak tinggal diam. Kedatangan Xiaoyan mengejutkan banyak orang. Mereka sangat terpana dengan kekuatan Xiaoyan. Kedatangan Xiaoyan membuat Wajin semakin panas. Ia merasa dipermainkan Yunyun yang mengatakan tidak ingin mengincar posisi pemimpin sekte, namun pada akhirnya membawa bala bantuan. Yohu tidak mempermasalahkan hal itu. Dengan kedatangan Xiaoyan, mereka bisa bekerja sama melawan dirinya dan Wajin supaya tidak ada yang menuduh mereka curang untuk menang. Yunyun tidak ingin Xiaoyan ikut campur dalam masalah internalnya. Namun Xiaoyan mengatakan tidak perlu khawatir. Nalan Yanran sudah menceritakan semuanya padanya. Oleh karena itu Xiaoyan telah mempersiapkan dengan baik. Sesaat kemudian Xiaoyan mengatakan pada mereka berdua bahwa ia tidak masalah kalau harus bertanding, akan tetapi taruhan pertandingannya tidak menguntungkan di pihak Yunyun. Maka dari itu Xiaoyan mengajukan syarat jika mereka kalah maka posisi ketua sekte bunga akan diserahkan kepada Yunyun. Seketika Wajin marah besar dengan tindakan Xiaoyan yang berani mengajukan syarat padanya.
Melihat sekte bunga bertindak sombong di hadapannya membuat Xian merasa pavilion bintang jatuh telah direndahkan oleh mereka. Kemudian Xian memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xian sebagai wakil pemimpin muda pavilion bintang jatuh dan juga ia murid guru Yao Chen. Xian datang untuk menyampaikan pesan dari gurunya. Jika bertemu senior King Qianxi dari sekte bunga, sampaikan salam dari gurunya. Setelah mengetahui identitas Xian, tampak semua orang terkejut. Ternyata Xian wakil pemimpin muda pavilion bintang jatuh. Bahkan mereka baru tahu hubungan tetua tertinggi King Qianxi dengan Master Yao Chen yang sangat disegani di seluruh benua Doqi. Setelah mengetahui identitas Xian adalah murid Yao Chen, tetua agung pastinya akan menyampaikan salam itu kepada tetua tertinggi. Setelah mengetahui identitas Xian adalah murid Yao Chen, Yohu menerima syaratnya. Di saat Yuyun mengambil beberapa langkah ke depan, namun seketika dihentikan Xian. Xian mengetahui Yuyun baru saja menyerap Doqi Nenek Hu. Oleh karena itu kekuatan Yuyun sendiri belum tentu bisa melawan mereka. Atas hal itu Xian yang akan turun tangan melawan mereka berdua. Yuyun memberitahu bahwa Hua Jin adalah Dosun bintang 4, sementara Yohu adalah Dosun bintang 6. Atas hal itu Yuyun meragukan kekuatan Xian bisa menghadapi mereka berdua sendirian. Secara eksplosif Yohu bergerak dengan sangat cepat, kipas di tangannya seperti pisau tajam. Terjadi pertarungan sengit antara Xian dengan Yohu. Kipas Yohu melesat begitu cepat. Dengan sikap penguasa beratnya menghempas kipas-kipas tersebut. Melihat hal itu Yohu menyadari kemampuan Xian memang luar biasa. Dari kejauhan mereka melihat pertarungan sengit di antara keduanya. Seketika Hua Jin bergerak dengan cepat menyerang Yuyun. Yuyun cukup mampu memblokir serangan tersebut. Di saat Hua Jin mendekat, seketika boneka Xian datang membantu Yuyun. Boneka Xian sangat mampu menghadapi Dosun bintang 4. Bahkan Hua Jin keteteran menghadapi boneka Xian. Pandangan semua orang tertuju pada pertarungan mereka berdua yang begitu sengit. Melihat hal itu tetua agung tidak heran Xian menjadi murid Master Yao Chen. Seorang Dosun bintang 2 bisa membuat Dosun bintang 6 kewalahan. Walaupun kemampuan Xian terpaut 4 bintang, namun fakta di lapangan berbeda. Ia mampu menghadapi seorang Dosun bintang 6. Bahkan Xian bisa mengeluarkan teknik rahasia 3 perubahan misterius api langit sampai tingkat ketiga, yang membuat Xian mencapai Dosun bintang 4 dengan waktu yang singkat. Melihat hal itu, Hua Jin menyadari bahwa Xian mengandalkan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan menjadi Dosun bintang 4. Sesaat kemudian pandangannya berbalik ke arah Hua Jin yang tampak kerepotan menghadapi boneka Xian dan tidak mampu bertahan lebih lama. Oleh karena itu ia harus menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Seketika Yohu memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya. Terlihat aura Doqi Yohu menyapu seluruh sekte bunga. Xian juga ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat. Seketika muncul 4 api surgawi. Melihat hal itu tampak raut wajah Yohu terkejut. Melihat api surgawi paling menakutkan di dunia. Keempat api surgawi itu digabungkan menjadi satu, menciptakan api teratai pemusnah untuk dipersiapkan Xian menjadi senjata pembunuh yang mematikan. Yuyun seketika terpana dengan peningkatan Xian. Terakhir kali bertemu hanya seorang dosi kecil. Saat ini Xian mampu mempermainkan kekuatan Dosun bintang 6. Sejak pertama kali bertemu dengan Xian, Yuyun punya keyakinan yang kuat bahwa Xian akan menjadi orang hebat di masa depan. Melihat pertempuran keduanya akan menimbulkan kehancuran sekte bunga. Oleh karena itu tetua agung merintahkan seluruh murid untuk membentuk formasi pelindung. Yohu mengeluarkan kekuatan penuh serangan Dosun bintang 6. Xian telah menyadari hal itu, kemudian ia melepaskan api teratai pemusnahan. Awalnya serangan Xian tidak menimbulkan efek apapun membuat Yohu menertawakannya. Namun serangan itu baru saja dimulai. Sesaat kemudian Xian meledakkan api teratai pemusnahan, membuat ledakan yang sangat dahsyat. Bahkan formasi pelindung sekte bunga tidak mampu menahan ledakan kekuatan tersebut.
灭不了。 Efek pertempuran itu membuat boneka Xiaoyan tampak mengalami banyak geretakan. Terlihat Youhu babak belur tak berdaya. Semua murid menyaksikan betapa mengerikan serangan itu bisa menghancurkan sekte bunga. Untungnya Tetua Agung turun tangan. Rumor yang beredar tentang kehebatan Xiaoyan memanglah benar. Xiaoyan bisa mengalahkan Youhu, seorang dosun bintang 6. Tetua Agung bertanyakan pada Xiaoyan apakah akan menghancurkan sekte bunga dengan melepaskan teknik pembunuh tersebut. Xiaoyan minta maaf, ia terpaksa melepaskan teknik itu karena situasinya sangat genting. Tetua tidak mempermasalahkan hal itu demi Master Yao Chen dari Pavilion Bintang Jatuh. Tetua Agung telah mengakhiri kompetisi dan Hua Jin dinyatakan kalah. Oleh karena itu, sesuai kesepakatan untuk menyerahkan lencana simbol ketua sekte kepada Yun Yun. Yun Yun menyadari baru saja bergabung di sekte bunga dan belum memberikan kontribusi besar. Oleh karena itu, Yun Yun merasa belum pantas menerimanya. Tetua Agung minta Yun Yun untuk menerimanya. Keputusan ketua sekte sebelumnya tidak akan salah. Nenek Hu telah mengorbankan seluruh doki selama hidupnya untuk Yun Yun. Pastinya Nenek Hu milih Yun Yun sebagai pewaris yang sesuai dengannya. Xiaoyan minta Yun Yun untuk menerimanya dan jangan mengecewakan niat mulia ketua sekte bunga sebelumnya. Dengan keadaan babak belur, Youhu memberikan kedua pilihan pada Tetua Agung bahwa sekte bunga ingin menjadi sekutu atau musuh sekte Tianming. Xiaoyan mengambil tindakan. Ia mengungkapkan bahwa semua orang telah tahu cara sekte Tianming bertindak. Jika sekte bunga benar-benar bersekutu dengan mereka, dipastikan tidak lama lagi sekte bunga akan menjadi sekedar sekte cabang dari sekte Tianming. Tindakan Xiaoyan membuat Hua Jin marah besar, namun semua orang tidak memperdulikannya. Kemudian Xiaoyan mengatakan jika Tetua Agung berkenan setelah Yun Yun menjadi ketua sekte, maka Pavilion Bintang Jatuh akan menjadi sekutu paling terpercaya bagi sekte bunga. Tetua Agung sangat kagum dengan ketenaran Master Yao Chen tersebar di dataran tengah. Atas hal itu, sekte bunga bisa bersekutu dengan Pavilion Bintang Jatuh yang memiliki Master Yao Chen tentunya merupakan pilihan terbaik. Tetua Agung telah memutuskan memilih Pavilion Bintang Jatuh sebagai sekutunya, membuat Youhu memberikan peringatan pada sekte bunga. Ia berharap sekte bunga tidak akan menyesali keputusannya di masa depan. Setelah bertarung habis-habisan namun tidak mendapatkan hasil apapun, pada akhirnya Youhu mengakhiri hubungan dan pergi meninggalkan Hua Jin. Tetua Agung meresmikan Yun Yun sebagai ketua sekte bunga yang baru. Skala perintah ketua sekte adalah titah sekte, wajib dipatuhi. Jika tidak patuh akan dihukum sesuai aturan sekte. Suasana menjadi meriah menyambut ketua sekte yang baru. Seketika terlihat Yun Yun tak sadarkan diri, membuat Xiaoyan khawatir dengan keadaannya.